الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله استعين على أمور الدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram Guru Haji Abdul Ghaffar dari Barabai, yang insya Allah beliau pada saat ini atau hari ini yang akan mengisi tausiah atau ceramah dalam rangka peringatan Maulid Rasul di masjid ini. Yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram guru kita, Guru Haji Ahmad Barmawi, yang sama-sama kita hormati para habaib, para yang hadir mengikuti acara maulid di masjid ini, yang sama-sama kita hormati para alim ulama, guru-guru agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, saudara-saudari sekalian, majelis peringatan Rasul yang berbahagia. Pada saat ini pula izinkanlah kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada para penyumbang atau almiah, wabil khusus Habib Ibn yang telah banyak membantu kami dalam rangka pelaksanaan Maulid Rasul pada hari ini. Juga kepada para penyumbang yang lainnya yang mungkin tidak bisa kami sebut satu persatu, tapi tidak mengurangi daripada kami panitia mengucapkan terima kasih yang telah membantu kami dalam rangka peringatan Maulid pada hari ini. Hadirin yang berbahagia, acara peringatan Maulid Rasul pada hari ini dengan susunan acara sebagai berikut. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, acara yang ketiga tausiah atau ceramah agama dalam rangka peringatan Maulid Rasul, acara yang keempat doa sebagai penutup. Hadirin yang berbahagia, marilah kita bersama-sama membuka acara kita pada hari ini dengan membaca Al-Quran, dan untuk memimpin tawasul Fatihah ini kami menyampaikan pula dan hormat kepada guru kita, Guru Ahmad Barmawi, kepada kami persilakan. Hadirin yang berbahagia, marilah kita masuk ke acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Untuk ini kami mintakan dan hormat kepada Guru Ramsi, kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصالحين
ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hadirin majelis Baitur Rasul yang berbahagia, sebelum kita memasuki acara tausiah, maka akan kita laksanakan terlebih dahulu tahlil. Untuk ini kembali kami mintakan dan hormat kepada guru kita Haji Ahmad Barmawi, kepada beliau dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, Allahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri an-naffathati fil 'uqad min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah, Allahu akbar.
ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 الله لا إله إلا 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 الله سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم. اللهم صل على عبدك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة على سيدنا وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم اجعلنا رسلا هادي وبلغ الدخل ما قرانا وعملنا من الخيرات ولنا وصحبه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الأنبياء المرسلين والإسلام صلى الله والتابعين والتابعين تابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. إلى رسلنا صلى الله عليه وسلم وصحبه وسلم والمهاجرين مع صلاة الرحمة والقيامة وشيخنا وعلمنا ووالدنا وجدنا وجداتنا خالنا وخالاتنا عمنا وعماتنا جيراننا ولمن أحسن إلينا ولد فقد علينا ولمن رفض ولمن عصر في الدعاء المؤمنين ومؤمنات المسلمين والسماء الله بالله وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اجعلنا فداء له من النار وإجابة له من النار وسترا له من النار وعتقا له من النار نجاة له من النار سلامة له من النار اللهم اجعل قبره من روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبره من حفر النيران
برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين. Hadirin majelis Rasul yang berbahagia, marilah kita memasuki acara selanjutnya, yakni tausiah dalam rangka peringatan Maulid Rasul. Untuk ini kami nyatakan dengan hormat kepada Al-Muqarram Guru Haji Abdul Ghaffar, kepada beliau kami persilahkan. وعلى أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم بينا وأيدناه بروح القدس وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن أحبني كان معي في الجنة. وقال الإمام سيدنا جعفر البرجاني فطوبى لمن كان تعظيمه صلى الله عليه وسلم غاية مرامه ومرمى. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul habibul karim wa nahnu ala dhalika minas syahidin wa syakirin. Yang mulia dan sama-sama kita muliakan guru kita, Tuan Guru Haji Barmawi, dan yang mulia para habaib, para alim ulama, guru-guru agama, dan sekaligus panitia penyelenggara peringatan Maulid Rasul kita pada sore hari ini, yaitu pengelola Masjid At-Taqwa Binuang yang ada ini. Karena panitia datang, alhamdulillah tidak terubah waktunya, karena guru kita ini kan lebih 20 tahun sudah hari Sabtu ini mengadakan, yaitu adalah pengajian otomatis yang dibaca itu adalah Maulid Burdah. Apa? Oh, udah langsung nih. Wah. Jadi habis Sabtu sorenya supaya jangan terubah, sembian datang ke sini. Cuma perubahannya ulun aja nambah bicara hari ini tuh ya. Siin hadir aja ya Allah tuh. Nah, jadi mudah-mudahan tambah berkah, tambah rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita senantiasa selalu diberikan oleh Allah Taala nikmat keimanan, kesehatan, sehingga dapat pula kita bertemu kepada bulan yang merupakan bulan kelahiran Nabi kita, wafatnya Nabi kita, dan hijrahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang adalah beliau itu diberikan julukan pembawa rahmat dan penyelamat umat. Maka patut kita banggakan dengan momen tidak ada lain terkecuali kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dakwah Rasul itu sampai kepada kita dan kebinuang yang ada ini. Walaupun kan dahulu ulun tuh sering kali aja liwat di Binuang nih kan. Jadi Guru Haji Barmawi ingat waktu di Darul Aman itu kan. Nah Darul Aman belum sekumpul lagi kan tahun 85 itu.
malam Senin ini ngerancang disebut-sebut oleh guru sekumpul itu kan waktu masih di Gang Sasaran situ. Jadi hubungan rantau ini sebuah motor Polrejim dia malam Seninnya. Lalu tahun 85 itu guru sekumpul ke kabar. Orang kasak tunangnya dia kada jadi dikir, dia ada di ke atas lagi. Di bagian sini, itu di bawah pohon pisang itu kan. Para pohon sawit kan ada sebarang ini bersawit pisang. Kenapa? Maka sambil belajar mulut hapsi lawan tafsir Marahid ketiganya waktu itu sambil mulut sambil memakan nyaman banget sih belajar gitu. Jangan ibu-ibu aja mau memakan dia udah mantap apa semua itu ditakur. Nah kemudian Jersidin lagi pula kalau diarahkan yaitu adalah keberapa ya pada malam itu atau malam Senin. Cucu Abdurrahman Kopi itu kenapa maka menanti balas bahaya datang tiba. Maka malam-malam ini kenapa? Sebenarnya iso kena keselamatan kan. Kemudian pulang yaitu adalah ketaniran. Kenapa? Maka cucu datu taniran maka bahwasanya yaitu adalah mencari kutu malam. Ada kan begini yang kemudian ke Gadung Kerambau situ dia pulang. Jadi waktu ini membuka keramat kan ulang kasab itu di mana aja dapat melihat namanya ini sih. Karena dunia itu sekadar. Jadi 1985 itu di sini separuh tanah Jawa sudah diberikan Jawa. Jadi 1985 Guru Sekumpul itu sudah separuh tanah Jawa diberikan kasab oleh Allah Taala. Kita Kalimantan sudah semua. Itu kata beliau sendiri itu kata ketika itu. Nah kemudian Toja Sidin ada hubungan rantau Guru Ayam. Itu babasan udah diminum orang di warung angkat 5 tuh berikan jam 1 dengan borong kunai. Wah, jadi ingat banget itu. Cuma ada 2 bulan di Samarinda untuk aku ngaran Guru Zaini. Lalu mau ambil dana duit banyak sehingga kurang lebih 6 juta jam itu dapat nado. Ini orang ini cuma hadir. Jadi minta rida, minta ampun dan bangun terus. Dibilang itu tidak aman. Itu adalah bahwa musalah dan mengaku nama Muhammad Zain. Ini ada orang yang di sini hadir. Temannya maka bisa malam ini minta ampun. Esok hari kalau tidak ada orang memang pada tahu kita di sini. Jadi jangan itu pada kawan kan izin kasih diberikan oleh Allah Taala. Dan waktu itu sini kepada satu surah aja lagi 85 itu surah Quran ada paling sulit mengenai surah jin di sini. Jadi tahun 85 surah jin di sini kan hafal dari 30 juz yang ada ini. Nah, cuma ingat lawan kait yaitu lagu kita yang ada di dalam itu. Karena kalau anda tahu sudah seberataan baru 40 hari kan beliau ini dibawa dulu sekumpul. Ya Allah, minta dibawa dalam kamar pada ketika ini. Jadi termasuk beliau ini kan juga doa guru sekumpul dan berkat insiden juga diantaranya ada tuh mulai makanya Tuhan sendiri berkah. Luar biasa itu. Nah, jadi mudah-mudahan siar Islam dari datu-datu kita yang ada di tanah Banjar dalam Al-Quran adalah tetap menyebar seperti Rasulullah SAW yang ada dari hari ini ada itu. Nah kembali Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Quran juz yang ketiga. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Maka yang demikian itu rasul-rasul kami ya Tuhan. Maka kami berikan itu daripada mereka itu adalah satu dari satu itu mukjizat yang berbeda-beda. Berapa jumlah rasul itu banyaknya? 313 orang rasul. Karena 9 perang Badar. Jadi perang Badar itu sahabat Nabi berperang banyaknya 313 orang rasul. Adapun yaitu adalah yang wajib kita ketahui 25 orang rasul. Tapi kalau Syekh Abdurrahman Safat Abdurrahman Siddiq dalam Aqaidul Iman Siddiq, maka dalam Quran itu Nabi itu Yasin menjelas ada 28. Di antaranya ada Dzulkarnain Iskandariyah yang disebut, kemudian Nabi Khidir, kemudian yaitu adalah Nabi Uzair alaihissalam, karena disebut dalam Quran itu perkataan yaitu adalah
dari sahabat atau Abdurrahman Siddiq. Adapun jumlah nabi itu sangat banyak. Kalau kita lihat dalam berbahasa Melayu dalam kitab Miftahul Jannah, jumlah nabi itu banyaknya sakati 2.4.000. Sakati 2.4.000. Itu bahasa 300 tahun terus. Karena penulis itu Miftahul Jannah itu kan buyut dari Pelampayan juga di Kedah, musim Kedah di antaranya nabi. Bahasa kita berapa jumlah rasul itu? 124.000 orang nabi. 124.000 orang nabi. Dari Nabi Musa ke Nabi Isa aja sudah 1.000 orang nabi. Makanya ada namanya Makhlil, ada namanya Zakir, ada namanya Immanuel, ada namanya yaitu adalah Jordan. Jadi Il itu bahasa Ibrani Tuhan. Makanya Jibril hamba Il Tuhan. Isma dua permintaan Il yang dikabulkan Tuhan. Tapi kalau Banu Israel, Banu anak-anak cucu-cucu yaitu adalah Nabi Yakub Il, yang ketujuh keliuran malam Il Tuhan. Jadi galarnya Israel itu karena malam keliuran. Itu cari dalam tafsir malah ada itu kenapa maka dinamai Bani Israel karena ketujuh keliuran malam. Jadi hamba Tuhan yang ketujuh keliuran malam Il Allah. Jadi kami itu dulu kadang-kadang di badan saya itu sandal itu di Israel juga. Jadi kan Israel Palestina tadi juga yang ada di Israel di berdua dong. Yang ketujuh jam 1, jam 2. Tak oleh kata ketujuh keluru yang mau kamu yang mau keluru di juga Bani Israel itu anak-anak Yakub. Nah, jadi sebelum Yakub tidak ada Bani Israel di dunia yang ada ini. Minhum man kalam Allah, di antara rasul kami itu ya Tuhan ada yang diberikan titel kalam Tuhan. Siapa? Nabi Musa alaihi salam. Karena dalil Nabi Musa itu kan kalam wa kallama Musa taklima. Wa rafa'a ba'dhum darajat, dan ada jadwal yang kami tinggikan derajat. Siapa yang ditinggikan derajat itu? Lihat ayat lain. Alam nasrah laka sadra wa wada'na anka wija alladzi ankana zahra wa rafa'na laka zikra. Kami tinggikan ya Tuhan Muhammad untuk menyebut nama Engkau di muka bumi. Kalau Tuhan meninggikan, satu makhluk pun tidak bisa merendahkan. Biar kayak apa bid'ah kemudian bisa 2000 bid'ah itu bisa. Karena janji Tuhan rahmatna. Dalam tafsir Marah Labid ada 3 kategori Allah Ta'ala meninggikan Nabi Muhammad ini. Pertama dalam hadis qudsi, siapa menyebut namaku ya Tuhan, maka harus sebut nama kekasihku. Makanya kita baca 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan bila terpampang tulisan Allah, maka ada nama Nabi Muhammad. Di dunia mana itu ada terus nama Nabi Muhammad itu. Nabi lain ya. Kemudian yang kedua kata Allah Ta'ala wa rafa'na laka dzikra, itu dengan melalui azan. Kalau bahasa kami azan terbang, lain kan terbang lain. Jadi azan itu kita lihat muadzin itu di zaman Nabi. Jadi azan itu pertama kali disyariatkan di Madinah. Di Makkah tidak ada. Di Masjid Nabawi Nabi itu ada 2 orang muadzinnya. Pertama yaitu adalah Abdullah bin Ummi Maktum, yang kedua Bilal bin Rabah. Nah, kemudian di Makkah itu kita lihat muadzin zaman Nabi itu namanya Abi Mahzulah. Nah, kemudian yaitu adalah di Kuba. Jadi Kuba itu lebih dahulu daripada Masjid Nabawi Madinah. Itu saya ada Maula Amr bin Yasar. Itu tukang ajan di Masjid Kuba pada waktu itu. Makin tinggi itu adalah corongnya, makin tinggi nama Nabi Muhammad disebut. Walaupun negeri itu non-muslim, ada orang Islam, ada masjid, ada musala, ada surau, pasti makin bisa wajah. Di pegunungan Meratus itu kan buat dari sana, buat daya. Tiap maghrib, wah ada. Di pengarah suara ada. Siapa dia yang melalui? Tidak ada semua. Karena janji Allah Ta'ala walaupun
Ada muadzin sini? Ada ya? Selama masih ada orang ajan di muka bumi ini, selama itulah dunia tidak akan diam. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila shalihan. Siapa itu? Pak Pasir. Oh, Siti Aisyah menjawab, itulah muadzin. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Kalau kita lihat dalam kitab Taqiyul Qaul itu, satu dosa, satu benua. Siapakah yang Nabi yang pertama kali masuk surga sekali kali muadzin? Kalah sekali imam. Itu kan bang. Coba lihat dalam kitab Taqiyul Qaul hadisnya itu muadzin. Penghulu ada dalam tukang. Pernahkah kita menghitung ajan itu berapa kali? Mana tukang ajan? Coba kita hitung. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. 10. Allahu Akbar, Allahu Akbar. 11. La ilaha illallah. 12 kali. Pegang tangan teman aja nih. 12 kali. Karena paling banyak manusia menggunakan perkataan itu adalah di dunia itu adalah angka 12. Bukan hanya lahirnya Nabi Muhammad saja 12 Rabiul Awal yang ada ini. Karena kata guru sepupu, rahasia Allah Ta'ala bainal kafi wan nun, antara huruf kaf dan huruf nun. Kalau huruf hijaiyah antara huruf kaf dan huruf nun itu jadi sekumpul ada 2 yang diliwatinya huruf. Setelah kaf harusnya lam, setelah lam harusnya mim, baru nun. Ini kun, maka jadi lam. Lalu di dalam kun itu ternyata ada 2 huruf rahasianya, lam, yaitu adalah la ilaha illallah, mim, Muhammadur Rasulullah. Itu beliau yang mengajarkan. Kita sakun-kun, ya pun jadi lah. Pernahkah kita menghitung la ilaha illallah itu berapa huruf? 12 huruf. Dengan la ilaha illallah itu adalah 12 huruf, jadilah 1 tahun itu 12 huruf. Negeri mana, benua mana, negara superpower tidak pernah berubah setahun 12 bulan. Firaun, Namrud menjadi Tuhan, tetap setahun 12 bulan. Ada tahun bikin, tahun Sakat tetap setahun 12 bulan. Tahun Imlek tetap setahun 12 bulan. Tahun Masehi tetap setahun 12 bulan. Tahun Hijriah setahun 12 bulan. Cuma Indonesia ada, tapi dari Brazil itu gaji ke-13. Bulan ke-13 awalnya gaji ke-13 saja ada orang benar karena sudah la ilaha illallah. Dengan la ilaha illallah itulah 12 huruf. Jadilah jam itu dari jam 6 ke jam 6 itu 12 huruf. 12 huruf. La ilaha illallah jauhlah tapi gue dari jam 6 ke jam 6 itu 12 lagi. Makanya bulannya 24. Karena Muhammadur Rasulullah itu 12 huruf. Jadi la ilaha illallah itu 12 huruf, Muhammadur Rasulullah 12 huruf. Jumlahnya 24. Itu rahasia Allah Ta'ala. Semuanya yang ada di dalam itu semua la ilaha illallah. Lalu la ilaha illallah itu kalau orang bahari belajar tauhid ilmu kalam, la kalimah nabi, ilaha mungkin, ilah isbat Allah musbat apa, Muhammadur Rasulullah abdul jakarun. Berarti 3. Angkat yang ketiga 7. Jadilah 97 hari. Jadilah kamu 7 garis.
Jadilah bumi 7 lapis. Dan barang siapa menatap Nabi kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 24 huruf itu, maka satu kali dengan hati yang ikhlas Allah Ta'ala ampuni dosa sekalian semua manusia. Bagi Rasulullah itu sudah bisa kita matikan. Makanya anak Rasul itu bilang patama. Kalau aja di Banyuwangi ada orang mengaku jadi Rasul, kan di Surabaya oh ini Rasul. Lihat dahulu kan Rasul Allah Ta'ala itu sebenarnya pintar. Nabi Musa lebih pintar dari Firaun. Nabi Isa, Nabi siapa itu? Tidak ada itu dua yang mengaku jadi Rasul. Tadi kita pintar seorang jadi Rasul. Apa? Nah, jadi lantaran itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah diputung-putung itu 7 kalimat, maka jadilah yaitu adalah penutup bagi mata yang 7 itu. Jadi semuanya itu bila ilaha illallah. La ilaha illallah berapa tadi? 12 huruf. Maka banyaklah manusia mempergunakan la ilaha illallah itu angka 12 yang ada itu. Pertama, kalau sekiranya kurang kemauselamatan lalu meminjam piring gelas ke sebelah berapa lusin? Selusin berapa? 12. La ilaha illallah. Kemudian kita lihat orang main bola sekalinya penalti. Berapa? 12 pas. Wah. Pada ada 14 pas ya. La ilaha illallah. Bahkan kalau kita teliti warna-warni di dunia pun yang asal itu hanya 12. Jadi warna yang asli itu hanya 12. Kenapa? Ulun itu mulai kelas 1 sekolah sampai 60 tahun baru pensil gambaran itu sekitar 12. Kalau ini 13 ya betul. Bagi la ilaha illallah pensil gambaran sekitar itu menjadi 12. Kemudian lagi kalau kita melihat kait pakai sepeda pinjal, sepeda bengkel. Ada ini biar di anu sini ke belakang belum mantap ini stokornya itu berapa periwilnya? 12. Periwil 12 harus mantan naik kalau dan periwil 12 sekarang udah kemarin. Kemudian kita lihat lagi di sistem ring itu kan, sistem ring. Kadang-kadang ada yang digantung di telinga. Berapa dunggungan tuh? Belakangan berapa? 12. Kemudian itu adalah bersepeda. Kalau kamu itu kenapa ada tabrak lubang, lalu rawat pacak itu adalah kalau kecelakaan. Berapa kecelakaan? Kena 12. Jadi paling banyak dipakai oleh manusia itu adalah 12. Syekh Muhammad Daud Al-Fatayah, petani, kawan oleh Datuk Lampayan waktu di Makkah. Dalam kitab sidin yang bernama Durus Samin. Jadi Durus Samin, kalau Durus Nafis kan kita di Pakuannya. Ini Durus Samin. Berapakah rasa yang dapat dirasakan oleh lidah kita ini pada ketika menikmati makan makanan yang diberikan itu? Maka Syekh Muhammad Daud Fatayah, petani, hanya 12 rasa. Pertama rasa manis, yang kedua rasa asin, yang ketiga rasa tawar tambah, yang keempat rasa masak, rasa agar, yang keempat lima itu adalah rasa masak. Masak itu ada itu, sama orang yang. Kemudian yang keenam rasa kalat.
Kemudian yaitu adalah yang ketujuh, rasa lemak, rasa cinta seperti santan dan susu. Kemudian yaitu adalah yang kedelapan, itu adalah rasa kakao seperti kopi. Kemudian yaitu adalah yang kesembilan, maka rasa padas cabai ada padasnya dan kemudian yaitu adalah yang ke-10, maka rasa panasnya air. Nah, kemudian yang ke-11 yaitu adalah rasa sejuk, rasa dingin. Kemudian yang ke-12 adalah yang padam. Jadi lebih pada 12 itu kayak apa? Daripada hambar ya. Ada haluan rasa lah. Kilo kalau lagi. Kemudian kayak apa lagi? Jangan corona dan rasa. Untuk apa Tuhan memberikan lidah rasa kita kan rasa ini supaya ya Syekh Muhammad Daud Patayat itu kita bersyukur Allah Ta'ala lidah ini dapat merasakan ada 12 rasa tadi, rasa manis, rasa pahit, kemudian rasa masam, kemudian rasa lada, kemudian rasa kalak, kemudian rasa cinta lama, ya seperti susu tadi lawan yaitu adalah santan. Nah, kemudian yaitu adalah rasa lagi yaitu rasa yang apa menumbuk cabai itu rasa panas, kemudian rasa sejuk, kemudian rasa panas. Di bawah di atas itu 12 tidak ada lagi kecuali payau. Ada walau banyak ya. 12 saja kita supaya menikmati makan makanan itu dapat merasakan. Coba kalau satu aja hambar terus. Kira-kira kadang-kadang duit gitu. Manis kadang-kadang apa kadang-kadang sebenarnya zaman corona itu ya. Jadi itu menyukuri kan. Tetapi kalau kita meminum akan minuman Talaga Kausar Nabi ada tuh lebih manis daripada madu, lebih kental daripada susu, dan lebih sejuk daripada salju. Kayak apa minumnya Talaga Kausar? Kayak itu kan Talaga Kausar lebih manis daripada madu. Maka pemanisnya madu sudah. Jadi dulu kuitan kemudian diandang ada dulu yang manis pada madu. Nah, kalau jadi madu campur jorok, gula aren itu apa? Lahang. Itu duluan jadi sama manis dia. Cuma mau separuh sebotol madu, separuh lahang itu jual ada kayu bagaimana? Unalan lalu dia teman. Jadi kadang-kadang ngomong itu ada yang manis begitu kenapa? Madu orang bermadu aja. Usialah guru aja dia ulun mengatakan ke guru tadi tabungas nang ada pada nang madu itu itu madu ini. Kadang-kadang manis kita kan begitu. Lalu di surga itu nanti ditambah oleh Allah Ta'ala menjadi yaitu adalah 12.000 rasa. Coba lihat dalam surah Waqiah yang ada di dalam la yusaddauna anha wa la yunzifun. Maka meminum akan minuman Talaga Kausar Nabi, minuman surga itu la yusaddauna kada mau paling kepada kepala. Wala yunzifun dan kada mau jadi ujung open kok mau. Kenapa? Karena lantaran kulkasinya terbatas. Makanya dia dibawa minum gajah dari jauh-jauh. Kulkasi kita sanggup sebenarnya. Kalau di surga kita di rumah kita menjadi 12.000 rasa. Lalu sanggup minum apa lagi? Daripada ini whisky kan itu, brandy, kopi miring kalau bawa. Kulkasnya diubah di Tuhan sudah bersedia. Nah, jadi semuanya yaitu adalah dibanding surga karena bahwasanya surga itu mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi basar.
Nah, kembali kalimat ajan itu adalah 12 kalimat. Maka dihitung termuat di dalam ajan itu ada 112 huruf. 112 huruf. Dan huruf yang dipakai Jersidin digunakan untuk ajan itu huruf hijaiyah itu hanya 17 huruf. Karena melambangkan seharian semalaman 17 rakaat sembahyang matahari. Maka huruf utama dipakai dalam ajan itu ada 3 alif lam ha Allah. Allah itu ada 46 kali dipakai dalam ajan ini. Nah, kemudian itu adalah ha itu ada 44 kali. Nah, kemudian lam itu ada 38 kali. Maka jumlahnya 100, yaitu adalah 12 huruf. Sedangkan Quran 114 surah. Berarti 2 Quran. Kenapa maka 2 Quran itu ada nama analisa? Karena ada 2 surah di Quran itu yang ada lafaz Allah. Kalau qul huwallah sudah ada Allah. Jadi ada 2 surah. Pertama qul a'udzu birabbil falaq itu ada lafaz Allah. Yang kedua qul a'udzu birabbin nas itu ada. Jadi cukup 112 surah. Makanya hantu dan sikap takut kepada mu'ajazain menghadapi rumahnya. Jadi yang ketiga Allah Ta'ala tinggikan Rasulullah itu dengan melalui berselawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Maka selawat itu adalah merupakan amal yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 2 dalam Ihya itu kata guru sepuluh yang tidak ditolak oleh Allah Ta'ala. Pertama yaitu adalah selawat. Baudu kedua baudu, rendah suara atau nyaring suara. Yang kedua tobat istighfar. Jadi istighfar itu disebut tidak ada tobat, tidak ada riaknya semua. Melihat orang tidak tobat, riak itu belum tahu. Jadi orang yang tobat itu tidak ada riaknya. Orang setelah maksiat kemudian tobat tidak ada riaknya, supaya orang-orang yang tidak tobat itu jadi tobat Tuhan yang ada. Maka kita lihat ada beberapa sirah susunan mahabbah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Jadi nanti sampai ke Banjar ini kita lihat ada 6 sepengetahuan kita madah memuji Rasulullah itu. Pertama yang tidak tua banget itu adalah maulid yang bernama Burdah. Jadi imam yaitu Syarifuddin bin Muhammad bin Sa'ad al-Busairi. Jadi Busairi itu nama kampung lahir sini, yaitu adalah di Mesir. Karena beliau lahir 4 Syawal hari Selasa tahun 608, itulah Hijriah, 608 Hijriah. Sekarang 1447, 48. Jadi hampir 900 tahun sudah memenuhi Rasulullah. Dan beliau wafat yaitu adalah tahun 990. Wafat beliau 696, yaitu adalah Hijriah. Dengan umur kurang lebih 85 tahun. Dan dimakamkannya yaitu adalah di suatu benua yang bernama daerah Alexandria, dekat dengan makam Guru Siddiq yang bernama Abu Abbas al-Mursi. Kenapa Guru Siddiq termasuk, yaitu adalah Ibnu Athaillah. Jadi ada 2 guru daripada Imam Busairi, itu adalah sangat wali Allah Ta'ala. Nah, itu maka itu sampai ke Banjar yang lebih tua. Ada lagi di antaranya Muludibah Al-Habib Abdurrahman bin Amir Al-Bukhari. Beliau lahir di suatu benua, itu adalah yang bernama Sardain. Sardain itu kan
daerahnya sekarang Yaman, yaitu adalah Kufa. Karena di situ ada sahabat Nabi Abu Hasan Al-Asy'ari. Sehingga benua yang ada itu didoakan dirab sampai 3 kali dengan berkah yang ada. Lalu lahirlah di situ, yaitu adalah ahli madah, pemuji Rasulullah yang bernama Al-Habib, yaitu Abdurrahman bin Ali Ad-Dibar. Beliau lahir yaitu adalah 1 Muharram, tahun yaitu adalah 926 Hijriah. Kemudian wafat beliau maka itu adalah 998. Jadi paling panjang umur pengarang maulid itu adalah Abdurrahman Ali Ad-Dibar, karena beliau menjadi muhaddisin di abad yang ke-9. Dalam catatan Abdurrahman Ad-Dibar itu Diba itu bahasa Sunda, bahasa kita itu cahaya yang bening, cahaya yang sangat cemerlang, itu Diba. Dengan beliau wafat 26 Rajab hari Jumat setelah asar, tahun berumur 126 tahun. Kalau Imam berjanji lahir 6 yaitu adalah Rabiul Akhir tahun 1100 itu adalah 17 Hijriah. Kemudian wafat beliau itu adalah hari Selasa atau malam Selasa tahun 1177. Maka Imam berjanji itu berumur hanya 51 tahun. Jadi 51 tahun. Kalau Al-Habsyi ya tahu aja sekian yang paling akhir di antaranya. Beliau lahir di kota Sion. Ya alhamdulillah semalam sedang bertemu dengan cucu beliau yaitu Abdul Qadir. Itu Mufti Solo Abdul Qadir bin Muhammad bin Ali Al-Habsyi. Ya alhamdulillah sempat ada amanah mengambil jasa dengan beliau di Sion. Ketika dengan itu Habib di Solo tapi kalau Jumri itu jadi ada 25 orang ulama kan, ada 25 ulama lain dan Malaysia dekat dengan itu. Nah itu ketemu dengan cucu beliau seimbang sejajar dengan Habib Anis yang ada di Solo. Nah karena wafat beliau itu kan sampai di Solo itu bikin masjid, yaitu adalah Karya Solo itu kan tahun yaitu 1335. Jadi 2 tahun setelah wafat dari Al-Habsyi yang ada. Karena setahun beliau ke Palembang dulu, baru ke Solo. Itu Habib Anisnya yang ada itu. Saya tanya dengan beliau, kita biasa, ya Habib, ya kita bahasa kita tanya, pernah ke Indonesia? Beliau jawab Habib Makraf. 1 kali pernah Indonesia. Film, karya. Wah anda Mesir, aku lupa di sini. Bahasa Arab, beliau menunjuk Bumi. Lalu kita jawab bahasa kita. Sukabumi, begitu. Jadi pernah ke Sukabumi. Bapaknya Muhammad yang datang kan, ada baru datang. Lihat Darussalam, dia salam apa semua. Nah bapak beliau itu ada tadi bin Muhammad bin Ali Al-Habsyi di Sion, ya di Sion. Jadi beliau itu kan berumur kurang lebih 70 tahun. Nah paling tua siapa? Itu Habib Abdurrahman bin Ali Ad-Dibar. Ngaran benuannya apa? Rasulullah mendoakan untuk Zabid. Jadi di Zabid itu masih ada, yaitu adalah rambut Rasulullah. Jadi di Zabid itu masih ada rambut Rasulullah. Sepengetahuan anak hanya 2 yang ada rambut Rasulullah. Satunya di Turki Muslim ke kampung itu. Cuma ada boleh disentuh pada situ tadi. Jadi masih ada, masih harum bau wangi ada. Kenapa maka Abdurrahman bin Ali Ad-Dibar itu maka panjang umur, sehat badan dan tidak mengeluh? Tidak mengeluh itu kok ada pengeluh. Ini hanya umur 70. Bulan puasa, bilainya sahur, pada dibangunkan amuk.
Oh iya, maka kata dibangunan. Aku ini hendak puasa. Malam isuk, subuh, sahur, dibangunan makan sahur. Jam 9 tapi makan sini. Puasa kali puasa bahagia itu mengalir itu. Sekalinya yaitu adalah Habib Abdurrahman bin Ali At-Tibai itu kenapa maka sehat badan tegar dan tak ada penyakitan sehat. Sekalinya paling banyak mengamalkan surah Fatihah. Jadi beliau banyak mengamalkan surah Fatihah. Bahkan apabila tamu datang hilang kepada sini, maka hendak pulang ada Fatihah. Jadi paling banyak mengamalkan surah Fatihah. Karena dalam tafsir Ruhul Bayan itu kan Fatihah itu sampai 20 nama dinamai ada namanya suratul asas, pendasi. Jadi pendasi punya pendasinya tidak ada bisa. Kemudian surah Sapa, surah yang Nabi berikan Sapa itu Fatihah. Kemudian lagi itu adalah surah yang dinamakan Ummul Kitab, ibu kita. Kemudian lagi Al-Fatihah itu dinamakan apa? Surah berkah. Mari sama-sama ambil berkah. Kemudian dinamakan lagi Ummul Quran. Ummul Quran itu sebenarnya Fatihah. Karena semuanya terhimpun dalam Al-Quran itu adalah dalam surah Al-Fatihah. Dan Fatihah 2 kali turun, di Makkah 1 kali dan di Madinah 1 kali. Cuma menjadi dalil kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Rasulullah bersabda, karena kalau Rasulullah la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak dinamakan salat dan perintah oleh Allah Ta'ala apabila dia itu tidak membaca surah Fatihah. Maka cukup dengan Fatihah. Sayyidina Ja'far Shadiq bin Imam Muhammad Baqir bin yaitu adalah Al-Imam Zainal Abidin atau disebut dengan Ali. Jadi kalau di tiga itu Zainal Abidin lebih banyak Ali. Jadi kedua Ali, jadi Ali tanda 2 Ali lalu Ali Zainal Abidin. bin Husin bin Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau bisa sehari jangan kurang baca Fatihah itu adalah 100 kali. Dijamin tidak akan mengalir, tidak akan lupa. Ingat apa-apa semua itu. Lihat Tuhan kalau kita soal luar biasa kita ada. Sanadnya dari Sunda Ja'far yaitu adalah cicit Rasulullah yang ada itu. Habis selesai salat zuhur itu kan 30 kali. Kemudian setelah selesai salat maghrib 25 kali. Kemudian setelah selesai itu ada salat isya 20 kali. Dan setelah selesai yaitu adalah subuh 15 kali dan zuhur 10 kali, jumlahnya 100. Tidak akan mengalir. Jadi tidak akan mengalir kalau baca Fatihah seperti ini. Kenapa? Jangan coba kan mengelima ini sendiri melakukan. Ya kan? Kita baca misalnya 20, habis zuhur 20, asar 20, 100 dia. Jadi sudah sekumpul menjawab. Kunci rumah tidak pernah rasuk dengan kunci kendaraan. Itu ada ini. Tambahnya itu sini bisa dihitung semua. Kurangnya itu terus. Jadi lebih berurut itu jadi kita tambahin. Ada yang di kamu itu yang mahal present. Kok ubeng aja kok dua. Kalau dulu mana itu? Jadi pilihnya dulu dari sahabat itu jangan kita ambil kurang ini sih jadi itu bagus mengamalkan surah Fatihah sehari itu 100 kali itu sebenarnya itu amalan yang diamalkan oleh yang bernama jadi itu adalah Habib Abdurrahman bin Ali At-Tibai. Karena Habib Abdurrahman Al-Tibai itu setahun beliau 5 kali menghatamkan Bukhari dengan murid-murid dia. Jadi tahu proses bintang itu lebih tahu hidup kita. Seorang sering murid tidak apa dia sendiri beda. Itu setahun 5 kali Habib Abdurrahman Al-Tibai itu.
Jadi seluruh sirah-sirah yang menceritakan Rasulullah tujuan tidak ada kecuali yaitu adalah untuk mahabbah dan cintanya Rasulullah. Satu kali lagi, 35, 10. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dibaca tadi oleh kami. Cukup dalam berjanji. Rawi yang ketiga menerangkan, rawi itu kan riwayat hadis. Kalau rawi pertama abtadiul imla bismi jatil tadi. Urang bahari tadi sekolah imla aja. Belum menulis papan dari Rasulullah. Kemudian yang kedua kita lihat nasab Rasulullah. Wa ba'du wa sallam Muhammad Abdullah bin Talib sallallahu alaihi wasallam. Kemudian itu adalah yang ketiga. Itu al-Imam al-Berjanji menerangkan tadi. Walamma aradallahu ta'ala izhar, manakala Allah Ta'ala hendak menampakkan akan Nabi Muhammad SAW. Karena nur Nabi Muhammad itu kan itu 2000 tahun sebelum ada Nabi. Wa izharahu jisma wa ruhan wa nuhan bisurati huwa ma'lam. Naqalahu ila maqalihi min sadaqati aminatan subhiyah. Wa hasahal qaribul mujibu bi antakuna umman lil mustafa. Apabila ujar itu Sahal bin Abdullah atau sekali, disuruh dalam kitab Biduri Surat yang ada tuh, Jibril umumkan pada malam 27 Rajab kalau ala inna anura al-mahzuna fil jannah. Tahukah nur yang terpatrik yang tersimpan dalam surga, maka pada malam hari akan kami luncurkan ke dalamnya. Wa nataqad kullu dabatin li Quraisy bi lisani asli al-ardi. Maka seluruh binatang-binatang yang ada kafir Quraisy itu bertutur. Ada bertutur mereka dengan bahasa yang dapat dipahami. Unta, kambing. Kalau ada bahasa ini apa? Aku hanya Tuhan dan Muhammad. Dan yang unta kita boleh bisa bawa. Wa'ina kesimar wa sajaru bil jadidan. Tapi jatuhan hamba. Wa hasahal daribul mujibu bi antakuna ummatul mustafa. Tadakala Aminah itu sudah kami pilih Muhammad Muhammad. Karena Abdul Muttalib itu kita lihat ada punya anak, ada 14 yang ada catatan. Paling tua anak Abdul Muttalib yang bernama Sayyidina Hanis. Kemudian yang kedua Sayyidina Abbas. Kemudian yang ketiga Sayyidina Hamzah. Kemudian yang keempat Abdul Uzza. Abdul Uzza itu nama asli di daerah Abu Lahab. Jadi Abdul Muttalib namanya Abdul Uzza. Abu Lahab dalam dunia juga adalah abad dia. Kemudian yang kelima yaitu adalah Abdullah bapak Nabi. Kemudian yang keenam Abi Talib bapak Sayyidina Ali. Kemudian yang keenam yaitu adalah Sayyidina Zabir. Dan yang keenam yaitu adalah yang bernama Bilal atau disebut dengan Abdul Hakbah. Kemudian yaitu adalah yang ketujuh yang bernama Qasim. Kemudian yang kedelapan yang bernama kemudian yang kesembilan namanya yaitu adalah Naufal. Kemudian yang ke-10 kalau kita lihat lagi namanya yang bernama Dira. Kemudian yang ke-11 Hindun, yang ke-12 Bara, yang ke-13 Aqiqah dan yang ke-14 Siti Ummi Hani. Jadi ada 14 anak Abdul Muttalib ada katakannya. Ini ada lagi ada tambahan. Cuma oleh karena yang paling dicintai oleh Abdul Muttalib Abdullah karena maaflah 1000 tahun sudah maka tidak ditengok oleh dunia, maka itu tidak ada pi'adi dan tidak ada sesuatu. Adakah pi'adi pada daerah? Dada maka itu gunung dan pasir saja. Makanya orang-orang Quraisy itu kan dia berdagang kemana? Itu adalah pesan. Berdagang kemana? Ke Yaman. Berdagang kemana? Ke Baghdad 6 bulan baru kembali ke Makkah. Siapa yang tidak tadi di Makkah? Tidak ada. Pi'adi tidak sekali. Supaya Abdullah ini jangan ikut Nabi berdagang, maka dijariakanlah salah seorang perempuan yang bernama Aminah, anak Ali Wahab. Jadi Aminah, anak Ali Wahab, maka dipersondingkanlah Aminah. Berapa umur? 14 tahun dan Abdullah 20 tahun. Kalau kita lihat di situ, walamma tamam min hamdihi syahrani alal masuri aqwalil mardina. Tufiya bil manati mudawati abdu abdina wa kana katika bi ibadillah min kaibatin najriyah wa maqasa fihi safwan saqiman wa nusaqmahu wa sa'ida. Nabi Muhammad itu yatimnya masih dalam perut, baru 2 bulan ditanggung. Jadi Aminah ini anak Abi Wahab min Bani Fahar.
Adapun Abdullah anak di Abdul Muttalib bin Bani Najjar. Itu keturunannya yang ada. Lalu kita ambil umur 3 hari Rasulullah itu bisa teladan dunia. Kan tadi di situ ada. Dijadikan teladan Rasulullah itu. Laqad kana lakum fi uswatun hasanah. Wa arda'athu ummuhu ayyaman summa arda'athu Suwaibatul Aslamiyah allati a'taqaha Abu Lahab hina wafathu inda Ali sallallahu alaihi wasallam bil Busra. Ini Imam berjanji itu marang Sayyidina Ja'far bin Sayyid Hasan bin Sayyid Abdul Karim, yaitu adalah Al-Barjani Al-Hasani Al-Madani. Jadi beliau dilahirkan yaitu adalah hari Kamis 1 Muharram tahun 1117 Hijriah. Beliau dibesarkan di Madinah dan beliau sekolah di Madinah dan beliau jadi khatib dan jadi imam Masjid Nabawi Madinah dan jadi guru besar Masjid Nabawi Madinah dan orangnya pengabulan doa setelah semua umat berfatwa. Jadi apa-apa di Madinah labur kepada Imam Berjanji namanya. Cuma saya, beliau tahun 1177 beliau wafat dan dimakamkanlah di muka Masjid Nabawi Madinah, yaitu adalah di Baqi beserta istri-istri Rasulullah. Karena di barang itu berdua sebentar hari berjanji. Kita tanya orang mana berjanji tidak tahu juga. Sekelilingnya orang Madinah asli tidak kenal nama bangsanya itu berjanji. Karena pada ketika di Irak sana, bangsa berjanji itu adalah Musim, itu adalah orang-orang Musim. Dinamakan suku langsung kamu berjanji itu. Lalu beliau kalau orang Madinah asli kamu dapat menceritakan. Wa arda'athu ummuhu ayyaman summa arda'athu Suwaibatul Aslamiyah. Jadi Rasulullah itu manakala dilahirkan, siapa yang menyusui pertama kali? Yaitu adalah nama ibu beliau 3 hari. Ayyaman 3 hari. Kemudian sudah 3 hari baru Suwaibatul Aslamiyah. Orang-orang Arab itu kan menyusui anak ini yaitu adalah kepada orang lain. Jadi setiap jam 6 pagi itu berjijir samping Ka'bah menunggu pasien-pasien kalau ada orang minta sesuai anak. Kasar luar biasa sebelumnya. Ada lagi pikiran di dalam ambil luar biasa. Kali mengantar kamu Ka'bah dia mulai mengadam bani, saudara bani. Kalau dulu jangan Quraisy mengambil menyusui anak-anak. Sebenarnya di Purok Cahos itu adalah bertanya berbagi orang itu dulu disusunya. Itu aku baru ada dan belum ada istri. Ya Allah, belum ada lakuin susu-susu paling udah hari pendidik. Usahanya karena usaha orang yang ada itu, maka ia itu adalah banyak makan sayur belum aja kan. Kalau lah masuk ibu banyu situ. Cuma usaha pada ketika itu. Tapi jangan dikira kita di samping Ka'bah itu menyusui. Nah, Kaisar Lembaga Islamiyah kan sudah sepakat bawalah itu ke kampung Suwaibatul Aslamiyah itu Halimatus Sa'diyah. Tinggal 1 minggu baru bertemu bayar upahnya. Kalau dikira di samping Ka'bah nih, siasatnya menyusui badan sama paham itu berada. Karena mereka susuk ya kalau Ka'bah doang. Di bawah duit itu ada di situ katanya gitu. Nah, lalu dia selanjutnya ceritanya di sana tadi Abu Lahab ada punya budak namanya Suwaibatul Aslamiyah. Suwaibatul Aslamiyah. Tamani Aminah barangkali malam ini Aminah yaitu melahirkan. Maka Haid Abdul Muttalib masih di jalan, masih berdagang kepada orang lain. Jadi nang persis tahu menceritakan lahir Nabi Muhammad Suwaibatul Aslamiyah. Kebetulan pada malam 12 Rabiul Awal mengenai fajar itu, maka melahirkanlah, yaitu adalah Aminah seorang anak laki-laki. Subuhnya kembali kepada Abu Lahab. Abu Lahab, untuk tadi malam aku bermalam di rumah Aminah. Apa? Karena lantaran Aminah melahirkan bujuran dan itu hal lengkap bujur. Apa anaknya? Laki-laki.
dan punya Suhaibatul Aslamiyah, marahnya Muhammad. Di mana kamu tahu nama Muhammad? Kata Abu Lahab, kan kita nama-nama di dalam Quran itu harap-harap hebat semua. Nama itu. Kalau bang nama Muhammad itu mendapat di Google kan tuh ada. Sekarang cari nama itu di Google. Oh coba nama-nama dahulu itu. Kalau kita mengenal Nabi Musa itu kan punya ibu, punya mama adalah Yohana. Lain sesama ayo. Sesama itu jadi ulang terus. Kemudian Nabi Yakub alaihi salam punya, yaitu adalah istri siapa nama? Lia. Kan jadi Lia itu ada daulah, ada 10.000 tahun sudah ada Lia. Oh banyak nama Salud Lia. 7 orang Nabi Yakub punya anak, yaitu adalah dengan Lia yang ada. Kawinlah Nabi Yakub dengan seorang perempuan yang bernama Durfa. Maka punya anak itu adalah 2. Yang pertama yaitu adalah Margarita, yang kedua Margarita. Ada yang ini Mansur aja, ada yang anak Nabi Yakub itu Margarita. Kawin lagi Nabi Yakub dengan Durfa, maka punya anak itu 1 orang dinamai Naftalia. Ada IPKAG ya kan dengan Naftalia sudah ada 10.000 tahun Naftalia ada. Wafat dia Nabi Yakub kawin lagi dengan seorang perempuan yang bernama Rahilah. Jadi Rahil. Maka ada 2 punya anak, pertama Bunyamin, yang kedua Yusuf. Jadi ibu Nabi Yusuf adalah Rahilah. Bunyamin ada anak pelawak lagi bang Bunyamin. Sudah 8.000 tahun sudah ada Bunyamin. Sampai pada menteri Bunyamin 3 tahun ya. Dia kompletinya itu dari kemudian Yakub punya bapak Ishak. Siapa nama itu adalah istri Nabi Ishak itu kalau kita lihat di kampung tua namanya Hebron. Jadi Hebron itu kampung tua. Situ ada masjid Masjid Ibrahim alaihissalam. Jadi nggak ada kampung tua. Nah Nabi Ibrahim bermakam di belakang masjid itu. Belakang Masjid Al-Khalil. Dan istri beliau yang bernama Sarah. Jadi Sarah di belakang Nabi Ibrahim. Kemudian itu adalah punya anak Ishak. Ishak punya anak 2 orang yang bernama Ribkah. Punya bini, istri namanya Ribkah. Ada kita ada Ribkah, ada Ribkah. Hak merebutan Ribkah. Kenapa Ribkah? Karena bini maksud Ribkah dulu. Nah itu nama-nama baik semua sudah terjadi. Lalu pada ketika Nabi Zakaria berdoa, Qad ya Ainsa, zikru rahmatu rabbika abdahu Zakaria, iznada rabbahu nida'an khafiyya, qala yarisuni wa yarisu min ali Yaqub wa kana fil akhirah. Berapa umur? 80 tahun. Minta supaya dikabulkan punya anak. Umur 120 tahun baru dihabarkan fabasarnahu min ghulamin halim ismuhu Yahya. Berapa umur Nabi Zakaria? 120 tahun. Istri Nabi Zakaria sudah berubah tahun. Jadi kayak apa ujian Nabi Zakaria sedangkan istri itu orangnya sudah tua, maka bisa melahirkan, bisa punya anak. Bahkan nanti akhirat. Umur 120 diberikan kabar gembira. Fabasarnahu bi ghulamin halim ismuhu Yahya. Berarti nama Yahya itu dari Tuhan. Ingat belajar tafsir aja kalau guru abang. Bila anak kok jadi mati terus coba-coba dia. Tidak akan menjadi. Ya, karena hayat itu maknanya di tanpa Yahya apa? Kalian ada protes bimbingan dulu kan? Kayak bimbingan baiklah Yahya juga. Jadi kan menghayati kan. Hayat dia itu yang ngawal Yahya kan bagus. Nah kemudian lagi kedua Nabi Ibrahim. Wa qala inni zahibun ila rabbi sayahdin fahabli min as-salihin fabasarnahu bi ghulamin. Umur 96 tahun baru Nabi Ibrahim yaitu dihabarkan di Tuhan punya anak. Isma doa permintaan yang dikabulkan Tuhan. Berapa umur? 96 tahun. Siapa menyuruh nama Ismail? Allah Ta'ala. Kalau Nabi Muhammad siapa menamai maka Muhammad juga. Oh ternyata Abdul Muttalib.
wa sam'ihi ijabatihi Muhammadan li'annahu satuhmadu wa. Jadi dia Abu Lahab di mana? Sahabat Rasulullah yang kamu tahu nama Muhammad ini. Kami lawan Aminah hendak tidur malam tadi, berpasang kainnya Abdul Muttalib. Aminah, namanya kena cucu untuk dalam rumah. Li'annahu kana Muhammad satuhmadu wa. Sehingga akan mendapat kepujian dan dipuji orang. Udah besar tanya, di mana Abdul Muttalib punya nama Muhammad? Sekali Jibril dari Allah Taala. Oh, jadi gitu nama. Al berjanji lakap menerangkan. 3 hari anak maju lagi. Disuruh Saibatul Aslamiyah menyusui, yaitu adalah Nabi Muhammad. Setelah 3 hari namanya Aminah. Dalam Saibatul Aslamiyah itu awas dulu. 3 hari. Sekali dia kata mau menyusul Nabi Muhammad dia Saibatul Aslamiyah. Jam 7 pagi, jam 8 sampai jam 10, 12 lapor kepada Abu Lahab. Muhammad tidak mau menyusul. Susu yang mana? Sebelah kiri. Timbangan sebelah kanan. Sebelah kanan tidak pernah mengeluarkan air susu dan tidak pernah disusukan kepada siapa juga. Jadi bila orang mau paham sebelah kiri. Dia Abu Lahab tiba-tiba makan. Jadi habis zuhur, tiba tengah hari itu coba makan Nabi Muhammad mau puasa dan keluar. Apa itu? Ada 2 teladan. Pertama, karena orang-orang Quraisy itu adalah menyusui anak itu sebelah kiri terus. Nabi Muhammad tidak mau berubah seperti dunia supaya sunat Muhammad. Makan tangan kanan, minum tangan kanan, jabat tangan kanan semua. Jadi mengaman ini itu adalah sunnah dari Rasulullah. Jadi Nabi mempelajarkan kanan itu baik. Kita lihat sampai normal muslim daya-daya di gunung itu makan tangan kanan. Baik. Ya tangan kanan. Nah kedua apa? Sekalinya Nabi Muhammad itu 3 hari dulu ke depan maka pada mau mengisap susu sebelah kanan. Sebelah kiri. Karena masih diisap oleh anak Abu Lahab yang bernama Darda. Kalau Nabi mengisap jadi ambil ampun Nabi itu benar. 3 hari ke Rasulullah sudah tahu mana ampun orang. Mana tidak mana ampun umur masih dekat dengan orang. Ampun itu masih sambil orang yang jangan sehat. Nabi 3 hari sudah teladan. Kira-kira hari ini tengah malam cuma jadi Imam berjanji fatuba liman kana tazimuhu sallallahu alaihi wasallam ayatan maramihi wa marmah. Makna tuba beruntung. Tapi di dalam hadis Riyadhus Shalihin Imam An-Nawawi mengatakan tuba itu adalah nama pohon yang tumbuh di halaman rumah Nabi di surga nanti. Maka ranting-rantingnya dahannya melawan kepada undang-undang membesarkan akan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ada. Mudahan kita berkati dan bertobat supaya Allah Subhanahu Wa Taala dan mendapat syafaat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dapat kita berdoa mudahan kita aman terhindar daripada bahaya dan bencana yang ada di dunia ini dan dapat syafaat Rasulullah di hari yang nanti. Amin ya rabbal alamin. Kiranya sampai kita di sini telah akhir malam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatihah.